Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Insya Allah sehat ya. Alhamdulillah. Kalau memang sehat, mari senantiasa jangan lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah lah yang memberi kita nikmat sehat, memberi kita kesempatan, memberi kita kemampuan, sehingga alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu kembali walaupun lewat virtual atau lewat online untuk bersama-sama belajar pendidikan agama Islam. Dan sebelum kita mulai, mari kita awali dahulu dengan membaca doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak kelas 5 yang Pak Guru cintai, untuk pembelajaran kita kali ini alhamdulillah kita sudah sampai di pelajaran 8, yaitu dengan judul Mari Hidup Sederhana dan Ikhlas. Yang pertama, mari hidup sederhana. Sebetulnya bagaimana hidup sederhana itu? Nah, kalau kita perhatikan, ini ada contoh gambar ya, sebuah rumah di pinggir pantai ya. Rumah itu terletak di pinggir pantai, kemudian di sekitar rumahnya banyak tanaman dan pepohonan yang terawat baik, serta lingkungan dan halaman rumah pun tampak bersih. Menurut kalian, apakah rumah tersebut tergolong sederhana atau tidak? Ya. Untuk lebih jelasnya, mari kita pahami dulu. Di dalam surat Al-Furqan ayat 67, di situ dijelaskan atau disebutkan ciri-ciri orang yang hidup sederhana. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Yang artinya, dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Surat Al-Furqan ayat 67. Menurut Al-Quran, hidup sederhana itu adalah di antara berlebihan dan kikir. Ya, jadi antara berlebihan dan kikir. Berlebihan artinya tidak wajar atau aneh-aneh, sedangkan kikir artinya terlampau hemat atau disebut juga dengan pelit. Dalam menggunakan uang jajan dianjurkan agar tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Hidup sederhana bukan berarti harus miskin atau tidak punya apa-apa. Contoh sederhana misalnya makan bakso, antara makan 2 mangkok dengan 1/4 mangkok. Maka yang dianggap sederhana dari itu adalah makan bakso ya 1 mangkok saja, secukupnya saja. Meskipun Nabi Muhammad SAW seorang rasul dan pemimpin yang memiliki pengaruh dan kekuasaan, namun beliau selalu hidup sederhana dan menghindari hidup mewah dan boros. Menurut riwayat, Nabi Muhammad SAW selalu tidur hanya dengan beralaskan sehelai tikar, dan kalau ia terbangun dari tidurnya terlihat ada bekas tikar di pipinya. Begitu sederhananya kehidupan Nabi, tapi beliau sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya, apa sih keuntungan hidup sederhana? Nah, Nabi Muhammad SAW telah memberi teladan kepada kita. Ketaatan dan kesederhanaan Nabi Muhammad harus kita contoh dengan segenap kemampuan kita. Orang yang hidup sederhana bukan berarti orang yang miskin atau orang yang tidak punya.
Keuntungan sederhana antara lain: 1. Orang yang hidup sederhana berarti telah mengamalkan ajaran agama atau perintah Allah dan orang tersebut mendapat pahala. Yang kedua, orang yang hidup sederhana berarti telah mampu melawan godaan setan yang mendorong untuk hidup boros. Yang ketiga, orang yang hidup sederhana biasanya rendah hati dan disenangi banyak orang. Yang keempat, orang yang hidup sederhana tidak akan ditimpa penyakit resah atau gelisah. Dan yang kelima, orang yang hidup sederhana tidak akan pernah mengambil harta orang lain. Termasuk contoh pada gambar ini ada dua anak yang sedang berbicara, sedang mengobrol. Yang satu bertanya, "Mau kemana kamu, Dedi?" Kemudian Dedi menjawab, "Mau main game, Amir." Nah, kemudian si Amir, "Wah, banyak uangmu." Kemudian si Dedi menjawab, "Ya, ada sisa jajan." Kemudian si Amir melanjutkan, "Mengapa tidak kamu tabung?" Dan si Dedi, "Aku tidak suka menabung." Kemudian si Amir melanjutkan, "Jadi kamu suka boros? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa boros itu saudara setan." Nah, si Dedi menjawab, "Oh gitu ya, kalau begitu aku tidak akan boros lagi." Dan juga di dalam surat Al-Isra yang menyebutkan bahwa boros atau mubadzir itu adalah teman dari setan, disebutkan dalam surat Al-Isra ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ikhwanasyayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Yang artinya sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Surat Al-Isra ayat 27. Menurut ayat 27 surat Al-Isra ini, pemboros adalah saudara setan, sedangkan setan sangat ingkar kepada Allah. Berarti orang yang suka boros adalah orang yang ingkar kepada Allah. Ingkar artinya ya tidak menuruti perintah Allah. Maka kita harus bisa hidup sederhana. Semua orang bisa hidup sederhana, tergantung pada kemauannya. Mulailah dengan niat yang ikhlas untuk hidup sederhana, karena hidup sederhana adalah perintah Allah. Mulailah dengan membiasakan makan minum sederhana, tidak berlebihan, kemudian menggunakan uang jajan secukupnya sesuai kebutuhan pokok saja. Membeli pakaian tidak selalu mengikuti model, dan demikian seterusnya. Kalau hidup sederhana tidak dimulai dari sekarang, maka sikap boros itu pun akan terus berlanjut sampai hari tua. Bahayanya kalau sikap boros itu suatu ketika tidak dapat terpenuhi, maka timbullah berbagai macam permasalahan seperti gelisah, marah, mengambil barang orang lain, dan menghalalkan segala cara. Dan yang kedua yaitu mari ikhlas beramal. Apa sih ikhlas itu? Ikhlas itu ya maknanya bersih dari kotoran. Ikhlas adalah perbuatan hati, karena ikhlas itu ada di dalam hati. Misalnya kalau dikatakan ikhlas bersedekah ya artinya memberikan dengan hati bersih. Contoh lain, Pak Ahmad membantu dengan ikhlas, artinya Pak Ahmad membantu dengan hati bersih tanpa mengharap sesuatu balasan atau imbalan. Kata ikhlas juga sering dihubungkan dengan kalimat karena Allah. Misalnya Pak Ahmad membantu dengan ikhlas karena Allah. Maka ketika Pak Ahmad membantu orang lain, di hatinya hanya ada semboyan membantu adalah perintah Allah. Tetapi kalau Pak Ahmad membantu dengan berharap pujian orang, maka Pak Ahmad belum ikhlas. Nah, bagaimana bila bekerja dan memperoleh gaji misalnya? Tidak selamanya berbuat atau bekerja yang mendapatkan imbalan atau bayaran dikatakan tidak ikhlas. Yang mendapatkan imbalan pun bisa disebut ikhlas. Contoh, ketika seseorang diminta membantu pekerjaan dengan imbalan Rp50.000, berarti orang tersebut sudah ikhlas membantu dengan imbalan yang disepakati. Di situ tidak ada yang merasa dirugikan ataupun yang mendapat pujian.
Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Innallaha la yanduru ila ajsamikum wala ila suwarikum walaki yanduru ila qulubikum. Rawahu Muslim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat atau tidak menilai bentuk tubuhmu dan tidak pula menilai kebagusan wajahmu, tetapi Allah melihat keikhlasan hatimu. Hadis riwayat Muslim. Ikhlas merupakan buah dari ataupun intisari dari iman ya. Seseorang dianggap beragama dengan benar jika amal ibadahnya dilaksanakan dengan ikhlas. Ikhlas beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Beramal yaitu melakukan perbuatan baik. Semua perbuatan baik yang dilakukan dengan ikhlas menurut ajaran Islam akan mendapat pahala. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Yang artinya padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus atau benar. Dalam ayat ini dinyatakan menyembah Allah dengan ikhlas, berarti melakukan ibadah sholat harus dengan ikhlas karena Allah semata. Apabila beribadah sholat dilakukan supaya mendapat pujian dari orang tua atau dari guru, maka sholatnya tidak termasuk beramal ibadah yang ikhlas. Jadi saat kita menunjukkan ketaatan kita kepada Allah pun harus dengan ikhlas. Ciri-ciri orang yang ikhlas itu apa sih? Ciri-ciri orang ikhlas antara lain, 1, beramal dengan sungguh-sungguh tanpa mengharapkan pujian dari manusia. Pujian bukan harapan kita meskipun ada orang yang memuji. Yang kedua, beramal dengan tekun dan rajin semata-mata karena tindakan itu adalah perintah Allah. Tentu ada yang memuji, tetapi pujian bukan tujuan. Yang ketiga, tidak memamerkan dan menceritakan amalnya kepada orang lain. Dan yang keempat, tidak pernah mengeluh dalam melaksanakan tugas. Ya. Jadi untuk rangkuman materi kali ini paling tidak ada 8, yaitu 1, hidup sederhana ialah tidak boros dan tidak kikir. 2, semua amal ibadah harus dilakukan dengan ikhlas karena Allah. 3, hidup sederhana disenangi Allah dan manusia. 4, hidup sederhana bukanlah harus miskin. 5, boros adalah ciri-ciri orang ingkar kepada Allah. 6, kebiasaan boros dapat mempersulit hidup. 7, beramal dengan ikhlas adalah perintah Allah. Dan yang 8 terakhir, orang yang ikhlas tidak pernah mengeluh dalam melaksanakan tugas. Demikian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa meneladani Nabi kita ya, yaitu hidup sederhana dan juga hidup dengan penuh keikhlasan dalam melakukan segala apapun, terutama dalam beribadah. Mudah-mudahan dapat kita pahami dengan baik, dan kurang lebihnya Pak Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai bertemu di pembelajaran kita selanjutnya. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.